Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin fi qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifa'iha wa nuril absar wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum tahlil, kita awali dengan munajat kepada Allah. Yang pertama, hajat kita kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kepada kita kemudahan dan perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita. Diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang saya hormati para tuan-tuan guru, di sini ada guru kita Ustaz Sulaiman, dan juga Ustaz Anwar Saleh, dan yang lain yang tidak bisa saya sebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kerja kita yang tidak pernah boleh berhenti itu adalah secara tauhidnya bersangka baik atas semua takdir. Itu di dalam rukun iman, percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sistem kerjanya? Ini yang penting. Penyakit yang paling rumit ini kan di diri kita ini, apa yang penyakit yang paling rumit? Suntuk. Tahu suntuk? Itu penyakit paling mengerikan, suntuk. Ya. Siapa yang suka suntuk di sini ada? Tahu ciri-ciri orang suntuk enggak? Ciri-ciri orang suntuk itu suka membuat orang lain suntuk. Tadi awak nggak ada masalah, begitu awak bercakap sama dia jadi bermasalah. Awalnya aman-aman aja, tapi kita berinteraksi bersama dia, pening kepala. Ya. Tahu orang suntuk itu adalah orang yang menggabung-gabungkan banyak masalah jadi satu, malah gaduh-gaduh. Apakah penyebabnya? Itu dia. Hal yang belum pantas dipikirkan sudah dirancangnya secara teknis. Ya. Orang dulu kalau dengar berita istrinya hamil, gembira kali ya. Bah, ada kabar gembira, hamil kata istrinya. Dibuatnya syukuran 1 bulan, syukuran 2 bulan, syukuran 3 bulan, banyak syukuran. Karena bagi dirinya anak adalah rezeki. Anak sekarang kalau ditelepon, bang awak hamil bang, astagfirullah. Kenapa dia istighfar? Anak-anak kenapa istighfar? Istri anak hamil. Iya, nanti kalau anak udah lahir, berapa lah biaya kuliahnya ya? Sekarang aja kuliah mahal kan? Belum lagi nanti. Padahal masih 1 bulan suami istrinya hamil. Udah dipikirkannya mau kuliah. Nah, ini yang maksud saya apa ya? Aspek future. Kita ini boleh merancang masa depan, boleh. Tapi rancangan masa depan kita itu tidak boleh mengintervensi perjalanan hidup kita. Paham bagian? Jadi membuat takut itu nggak boleh. Percaya diri itu ikhtiar. Makanya di dalam Al-Quran Allah SWT "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Tapi Allah kasih solusinya bahwa wasyiris. Nanti ayat berikutnya allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebenarnya ayat tauhid. Kata Allah nanti manusia itu yang enggak pernah hilang dari dirinya itu khauf, rasa takut. Ya. Manusia ini tidak pernah berhenti takut. Kepada apa manusia takut? Kepada
kepada sesuatu yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, mana ada takut-takutnya? Ya, ini hari apa dah? Selasa. Ada yang takut di hari Senin enggak? Enggak ada. Kenapa? Ibu takut ibu udah lewat aja. Apa? Apa yang kita takuti pada aspek masa depan? Semua yang mengkhawatirkan jadi urusannya materi. Mana lebih takut? Mana lebih takut? Ini dengar nggak suara saya? Dengar ya? Enggak. Iya, saya aja kurang mendengar suara saya. Gini, ya tinggi kalian. Dengar nggak tuh ya? Gini, mana ibu-ibu lebih takut? Kehilangan uang 50 juta atau takut sakit selama 10 hari? Nggak serius itu. Yang serius-serius saja ini sekarang. Ini bukan cerita kata-kata di masjid ini. Biarlah Ustaz saya sakit 10 hari dibanding saya hilang 50 juta. Coba Ustaz bayangkan. Ya. Jadi ini saya ajak diskusi sedikit secara filosofi ya. Ini saya bawa. Saya bukan minum. Rancang bangun fikir manusia itu, ini karena kajian subuh bolehlah agak serius-serius sedikit ya. Ada yang materi, ini namanya materi. Ada yang immateri. Materi ini nampak, terwujud, terasa, terinteraksi. Yang immateri itu enggak. Makanya kan begini, zikir yang diajarkan oleh Rasul itu kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qala bala ya Rasulullah, qala la haula wala quwwata illa billah. Jadi Abdullah bin Qais diajari oleh Rasul satu zikir. Kata Allah, zikir ini, amalan ini sudah jadi buah di surga, tapi dia jadi nilai di dunia. Apa itu kata Abdullah bin Qais? Amalkan, iktikadkan, yakinkan, la haula wala quwwata. Haula itu apa artinya? Apa artinya haula? Daya. Tidak ada daya saya ya Allah. Tidak ada kekuatan saya ya Allah. Daya itu imateri. Kekuatan itu materi fisik. Ya. Ada orang tak pernah dia pegang sabit untuk memotong rumput, tapi dia punya kuasa memerintah orang untuk memotong rumput. Dia punya daya, tapi tidak punya kekuatan. Ada orang dia tak punya daya. Kalau memerintah orang nggak ada duitnya, menggaji orang. Tapi kalau disuruh memotong rumput dia jago. Dia punya la haula wala quwwata. Nah sekarang pertanyaannya yang mau kita cari materi atau imateri? Itu yang mau didudukkan. Karena akal kita ini ya, tidak akan pandai menerjemahkan sesuatu yang benar kalau tidak punya hasil. Ini kelemahan akal kita. Paham gak? Kenapa banyak orang sholat itu suntuk? Ada nggak orang sholat suntuk? Ada. Itu imamnya. Untuk imamnya tadi ayatnya pulang ke binas. Nah, apa yang boleh dibantai imamnya tadi Yasin? Apa nggak mau imam lagi semua? Yasin, alamat panjang lagi kawan dulu. Kenapa? Karena nggak tahu apa produktivitasnya. Ya, kita ini lemah mengukur tujuan. Sehingga banyak orang capek jadi orang taat. Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza qamu ila sholat qamu kusala. Apabila dia menegakkan sholat, dia menegakkan sholat dengan malas. Allah yang bilang, bukan saya. Yuraunan nas, lalu kerjanya dia kepada manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dia enggak suka menyebut Allah, berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Allah kasih frame itu dalam Al-Quran. Kenapa Allah sebut itu dalam Al-Quran? Karena itu akan terjadi. Jadi itu bukan sekedar berita. Ya. Jadi kita ini kalau mau baca Quran harus kita bangun para
rumus ini masih kita share untuk kita mengukur seberapa pentingkah beramal ini dan berbuat baik. Anaknya belum bayar SPP 3 bulan, 1 bulan 300.000, berarti kalau 3 bulan berapa? Oke, supaya nggak ngantuk ini, saya suruh ibu mengkali-kali. Ya, 900. Kebetulan ibu nih mau ulang tahun pengajiannya mau ulang tahun. Kalau pengajian mama ulang tahun kan serius itu Pak, jilbabnya harus kembar, bajunya harus kembar. Berat itu Pak. Jadi beli jilbab yang kembar harganya 300.000. Totalnya berapa? No, Pak ya, masih subuh nih. 900 tambah 300 berapa? Ya. Oke. Suaminya cuma ngasih uang 1 juta. Kurangnya berapa? Oke. Mana yang didahulukan? Bayar SPP atau beli jilbab kembar? Nggak serius itu jawabannya. Ini yang serius-serius saja ini jawabannya. Ini yang rumit. Ya. Bayangkan ibu lah kalau ulang tahun pengajian ibu, semua orang pakai jilbab kuning, cuma ibu yang pakai jilbab hijau. Apa kata dunia? Pemerek pula jilbab itu. Majelis Taklim Al